Smart viewers, industri fashion saat ini memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang pastinya seiring dengan berubahnya zaman. Nah, saat ini generasi muda atau yang akrab disapa dengan Gen Z nggak cuma jadi konsumen aktif aja nih, tapi juga jadi pelaku kreatif yang mulai berbisnis di dunia fashion. Nah, hari ini di segmen Talk with Binusian kita mau ngobrol nih bareng salah satu Binusian yang sekaligus entrepreneur muda. Langsung aja kita sapa, ini dia Muhammad Iqbal Alidafi atau yang akrab disapa dengan Iqbal. Halo Iqbal. Halo Kak. Oke, sebelumnya terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol hari ini. Juga aku udah diundang ke Binus TV juga. Oke, nah Iqbal, kita hari ini mau ngomongin soal bisnis kamu nih, itu di bidang outer jacket. Nah, mungkin sebelum kita bahas bisnis kamu lebih dalam, boleh dong jelasin ke Smart Viewers nih, kasih tahu apa sih nama brand kamu dan fokusnya ngejual di produk apa? Halo semuanya, nama aku Iqbal. Aku Binusian 2026, kebetulan aku juga ambil jurusan Mass Communication. Jadi nama bisnis aku ini, nama clothing brandnya itu Revive Plus. Kalau misalkan kalian cari itu di TikTok atau di Instagram itu reviveplus.official. Jadi clothing brand yang aku tekuni ini fokusnya ini lebih ke outer sih. Outer yang materialnya ini lebih ke heavyweight. Kayak denim, kayak leather yang sekarang aku pakai ini juga. Nanti bakal ada produk-produk lainnya lah. Kira-kira di sini. Oke, berarti fokusnya tadi ya di outer yang heavyweight bahannya gitu, kayak denim dan juga kulit gitu. Nah, mungkin selanjutnya Iqbal boleh dong jelasin apa sih latar belakang alasan Iqbal memulai bisnis Reviveless ini gitu. Sebenarnya aku mulai bisnis fashion ini ya kan Reviveless ini sebenarnya karena lebih ke personal sih. Oke. Jadi waktu awal-awal aku lulus SMA itu aku suka buat belanja-belanja fashion gitu kan. Cuman ada beberapa hal yang janggal gitu di diri aku. Kayak kok brand lokal nggak ada yang ngeluarin ini. Kalaupun ngeluarin produk yang kayak yang aku mau, pas dateng nih kan kayak ada yang nggak sesuai gitu. Ada kurang serak gitu. Ada yang kurang serak gitu. Jadi daripada beli-beli mulu, mending aku buat brand yang sesuai dengan desain aku mau, dengan brand identity yang aku banget. Ya ibaratnya Reviveless ini kayak representasi dari diri aku sih. Oke, berarti ini keinginan kamu gitu ya? Iyalah. Nah, kan istilahnya tadi ya, berangkat dari keresahan Iqbal gitu ya, beli fashion, beli clothing sana-sini tapi nggak ada yang cocok. Nah, di tengah gempuran tren fashion saat ini kan gitu, brand-brand besar mengeluarkan banyak berbagai macam model. Nah, kenapa Iqbal sendiri itu memilih istilahnya fokusnya di outer ini, itu khususnya dengan bahan heavyweight? Karena lebih ke sustainability sih, sustainability, durability, ya kan. Karena kalau kita lihat ini fast fashion kan pertama materialnya kurang bagus, ya kan. Juga secara etika produksinya itu juga kurang bagus, ya kan. Kalau kita lihat di berita-berita, jadi aku tuh pengen brand aku nih kualitinya lah yang diutamain. Dari quality materialnya, dari desainnya yang timeless, bukan cuma ngikutin tren doang. Ya kan habis ngikutin tren, habis itu trennya ya udah habis juga ada. Ya udah produknya juga udah kayak sesaat doang berarti ya, FOMO doang lah gitu. Jadi aku pengen tuh brand aku tuh timeless, ya kan, mau dimasukin tren apa aja juga masuk, quality-nya juga bagus, ya kan. Dan ya kalau misalkan ngomongin harga kan ya relatif lah kan, ya bisa bersaing lah gitu. Oke, berarti emang tadi ya fokusnya pengen istilahnya brandnya, produknya Iqbal ini bisa dipakai dalam waktu yang lama gitu ya, timeless. Gitu. Nah, kalau jaket kulit yang dipakai Iqbal ini kulitnya sintetis apa asli nih? Kalau yang aku pakai kebetulan ini yang produk paling baru lah. Sebulan yang lalu ini kulit asli, ini tuh materialnya kulit kambing. Kulit kambing. Kulit skin. Oke, boleh mungkin jelasin nih modelnya apa nih? Jadi ini kalau misalkan kalian di kamera lihat itu, ini desainnya ya biasa aja, simple. Bahkan bagian belakangnya juga nggak ada yang aneh-aneh. Cuman yang bikin eye catching tuh ininya sih. Ini apa kancingnya ya? Kancingnya, bakalnya lah. Ya kan, jadi ini tuh tren dari luar, Fireman Class Jacket. Terus aku adopsi tren luar itu masuk ke Indo. Itu sih. Oke, ini yang uniknya ya dari kancingnya ini juga. Fitnya ini boxy berarti ya? Boxy. Boxy fit. Kalau misalkan aku pakai agak
ya agak pendek lah. Juga lagi ngetren ya boxy fit itu, dari t-shirt, jaket juga. Oke, nah tadi kan ini kulit asli ya. Mungkin dari pertimbangan Iqbal istilahnya memilih materialnya gimana nih agar istilahnya kan tadi tujuannya jaket Iqbal ini mau dipakai oleh konsumen itu dalam jangka waktu yang lama ya, durability-nya bagus. Nah, gimana pertimbangan Iqbal sendiri dalam memilih material? Jadi untuk pas awal-awal aku ngerilis ini kan brand baru 1 tahun ya, dari 2024. Jadi itu awal-awal aku rilis tuh kulitnya masih pakai yang sintetis karena aku masih belum berani buat pakai yang kulit asli. Pertimbangan ya ada beberapa pertimbangan lah. Terus yang ini produk pertama yang pakai bahan kulit asli. Ya kan, setelah aku coba, aku pakai, aku research, dan emang yang kulit asli ini lebih sustain lah. Jadi kalau untuk pemilihan material, kan jaket yang aku pakai ini memang pengennya kulit asli buat nyoba, buat research lebih dalam mengenai kulit asli, ya kan, bakal hanya lebih seberapa lama. Terus yang pasti udah pasti pakai material yang paling oke, ya kan. Terus kalau misalkan aku ngeluar yang kulit sintetis, coba sih aku memilih yang kulitnya yang oke lah, bagus. Oke, berarti tadi ya pertimbangannya itu ya, istilahnya biar tetap menjaga kualitas dari jaketnya Iqbal sendiri. Nah, kalau ngomongin soal tadi ya keunikan, apa sih yang bedain jaket kulitnya Iqbal ini dibanding brand-brand lain begitu? Yang pertama itu udah pasti kan kulit asli itu, kalau kulit kita ngomongin kulit asli, mau itu kulit kambing, kulit sapi atau kulit domba, itu kan identik dengan bapak-bapak banget loh. Iya. Desainnya yang ya ibaratnya Orang tua ya. Milenial dan boomer banget lah. Cuman ini aku desain sedemikian rupa dengan menyesuaikan tren yang sekarang. Akan cuman tetap timeless, terus tetap mengedepankan quality kan. Jadi ya desainnya aku sesuaikan dengan target market brand aku lah, itu anak-anak muda. Oke, berarti emang target pasarnya menyasarnya ke anak-anak muda gitu. Masih disesuaikan juga dari fitnya, modelnya gitu. Oke, nah selanjutnya nih Iqbal, kan tadi kamu bilang kalau brand kamu ini punya keunikan sendiri nih. Apa sih identity yang mau kamu tunjukkan gitu dari jaket kamu ini gitu, dari produk kamu ini? Oke, kalau misalkan visi brand aku tuh sebenarnya desain yang timeless, cuma tetap menyesuaikan tren. Oke. Jadi aku pengen desain aku tuh desain yang mau masuk ke tren mana aja tetap masuk. Jadi yang simple aja, cuman aku desain lebih ke, kalau misalkan kalian lihat ini agak ada pecah polanya ya. Ada kan pecah polanya. Ada garisnya gitu. Ada garisnya. Jadi itu sebenarnya brand identity-nya. Jadi setiap produk yang aku keluarin itu pasti ada ada cuttingan atau ada pecah pola yang agak-agak unik, atau bahkan bisa ada produk yang agak nyeleneh lah. Berarti tadi cuttingannya ada polanya yang beda ya dari brand lain juga gitu. Nah kalau kita lihat juga nih jaketnya ini benar-benar menggambarkan anak muda banget ya. Formal bisa, semi formal bisa, diajak ke kafe bisa gitu. Kan biasanya pandangan generasi muda jaket kulit tuh yang jaket bikers, yang bapak-bapak, yang rompi gitu, yang kesannya tua gitu ya. Tapi kali ini kita bisa lihat kalau ini beda nih gitu. Iqbal, selanjutnya kita ngomongin tantangan gitu kan. Iqbal istilahnya masih seorang mahasiswa begitu, menjalani perkuliahan, tapi udah berani untuk memulai bisnis sendiri gitu di bidang fashion. Nah, untuk tantangan terbesar sendiri yang Iqbal hadapi selama menjalani bisnis Reviveless ini apa sih? Kalau misalkan ngomongin tantangan ya buat selama aku bikin clothing brand ini, Reviveless ini, ada dua sih. Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal tuh kayak ya pastilah, namanya mahasiswa ya kan, duit kuliahnya masih biaya terbatas ya kan, terus duitnya juga terbatas, ya kan, belum kerja cuma kuliah doang, kuliah pulang, ya pastinya orang tua sih ini paling pertama. Kayak awal-awal pasti nggak setuju, itu kayak ngapain sih, meragukan itu udah pasti. Mungkin teman-teman yang bikin bisnis juga ada beberapa orang tua yang emang nggak setuju anaknya tiba-tiba bikin bisnis. Ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, modal deh. Modal itu benar-benar aku modal nggak gede. Itu awal-awal tuh juga aku bahkan sampai sekarang juga pre-order
Jadi aku bikin sampel dulu satu, habis itu aku pre-order di sosial media, di TikTok, di Instagram, terus sekarang juga ada community-nya. Jadi ya modalnya juga susah, dan terus research buat konten, ya kan aku kan belum ada kamera juga, yang konten masih pakai HP itu awal-awal. Jadi ya tantangannya agak lumayan sih. Banyak ya, trial and error-nya ya? Ya trial and error-nya. Oke, nah tadi udah ngomongin tantangan nih, sekarang kita mau bahas soal strategi dan pendekatan dari Iqbal nih. Gimana sih strategi branding dari Iqbal agar istilahnya brandnya Iqbal ini, Reviveless ini bisa tetap catch up bersaing dengan brand-brand fashion lokal lainnya ataupun brand fashion yang udah ternama gitu. Kalau misalkan ngomongin strategi ya, sebenarnya strategi aku nggak aneh-aneh sih. Pertama itu kalau misalkan pokoknya setiap aku ngeluarin produk, unique selling point-nya tuh harus yang benar-benar kuat. Oke. Unique selling point-nya. Jadi ibaratnya kalau orang ngelihat produk aku belum tentu ada di brand lain. Jadi pertama unique selling point-nya harus kuat. Yang kedua untuk strategi marketingnya, jadi setiap aku ngeluarin produk, ya kan, untuk 1 tahun belakangan ini aku tuh nggak naruh di e-commerce sih sebenarnya. Oke. Itu aku ada ngebentuk community. Jadi kalau misalkan orang mau beli produk aku harus join community dulu. Join dulu komunitasnya. Komunitasnya baru bisa ikut pre-order atau beli produk aku yang udah ready. Oke. Jadi buat strateginya kayak gitu sih. Jadi aku agak mempersusah orang buat beli sebenarnya. Cuman justru Eksklusif. eksklusif. Cuman justru buat anak muda itu masih works. Gitu. Jadi ada kesan kalau misalkan orang dapat produk aku tuh jadi ada pride tersendiri gitu. Kayak wah ini cuma bisa didapetin gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu sih. Oke, berarti tadi ya, berarti bangun komunitas dulu, istilahnya menyasarnya targetnya yang kecil-kecil dulu begitu ya. Mungkin teman-teman kuliah, lalu orang-orang yang memang istilahnya berminat gitu di outer jaket gini. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ngomongin soal peran Venus nih. Ini kan Iqbal masih kuliah. Mungkin ada nggak sih mata kuliah istilahnya membantu Iqbal menjalani dan juga mengembangkan bisnisnya Iqbal ini? Kalau peran Venus, jujur buat aku pribadi cukup besar sih. Cukup besar, apalagi dengan mata kuliah entrepreneurship. Oke, entrepreneurship. Gua itu market aviation, kan terus semester 3 itu Prototyping. Terus baru semester 4 Market validation. validation. Itu benar-benar apa ya? Kalau mau bikin bisnis yang proper itu benar-benar bantu sih. Diajarin di situ semua ya gitu. Diajarin detail dari awal, gimana cara nemuin ide di situ seperti apa, eksekusinya, ya kan, apa hal-hal yang harus diperhatiin, harus dipersiapin, dokumen apa, terus nge-research apa aja, benar-benar detail ya. Jadi kalau bisa kan cerita sedikit, aku tuh awal mulai benar-benar mulai Reviveless ini pas prototyping. Oke, prototyping. Dan itu mata kuliah itu benar-benar ngebantu buat sih. Dan berlanjut ya sampai sekarang Iqbal ngambil enrichment track-nya di entrepreneurship juga gitu. Jadi lanjut tuh ya wirausahanya, bisnisnya. Jadi lebih fokus lah. Oke. Nah, Iqbal terakhir nih, boleh dong kasih pesan-pesan untuk Venusian ataupun generasi muda lainnya gitu yang mungkin mau memulai bisnis di bidang fashion tapi masih takut gitu. Boleh dong kasih saran sekaligus promosi ini produknya Iqbal. Jadi kalau misalkan kita ngomongin bisnis atau kewirausahaan segeneral, hal-hal yang harus kalian persiapin kalau mau buat bisnis, pertama itu mental. Oke. Itu mental harus benar-benar kuat lah. Mental pas jatuh sama mental pas naik. Mental pas jatuh tuh ketika bisnisnya lagi anjlok, gimana caranya tuh nggak nyalahin keadaan, nggak menyerah gitu. Nggak menyerah, ya kan, cari solusi apa yang bisa dilakuin ketika lagi jatuh biar kita naik lagi. Terus kalau misalkan mental buat pas di atas, pertama kalau misalkan untung sedikit jangan langsung di aur-aurin. Ya kan anak muda kan menyakiti gitu. Iya. Punya duit sedikit dibuang, diambur-amburin gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, punya skill buat melihat peluang lah. Oke. Peluang apa nih yang bisa dimasukin buat dibisnisin gitu kan, bukan kata lainnya mata duitan sih sebenarnya. Cuman lebih ke apa peluang yang bisa kita ambil, kesempatannya buat kita jadiin bisnis. Kalau misalkan kita ngomongin clothing brand,
tren apa yang bisa kita ambil, ya kan tren dari luar kah, tren dari Indonesia sendiri kah yang bisa kita ambil, kita masuk ke brand kita. Soalnya apa yang masyarakat butuhkan gitu ya. Ya apa yang masyarakat butuh, bukan cuman yang FOMO doang lah, kan ngetren sedikit, ya kan diikutin trennya FOMO, habis itu ya udah sesaat doang itu trennya. Oke, nah mungkin sekali lagi nih, Smart Viewers bisa lihat di mana nih produk-produknya Iqbal dan juga bisa belinya di mana. Jadi kalau misalkan kalian mau beli produk aku, Revive Plus ini, kalian follow aja Revive Plus. Jadi di situ akan ada info-info buat kapan pre-ordernya, caranya, cara ikut pre-ordernya, atau cara buat beli produk aku itu ada 2. Pertama lewat dari community group. Karena itu ada link di bio Instagram atau TikTok. Itu ada link grupnya. Atau di e-commerce juga ada, di toko oren. Cuman kalau toko oren itu cuman buat naruh stok lebih aja sih. Oh, stok lebih. Dari PO mungkin ada lebih gitu ya. Kalau misalkan order ada lebih baru aku masukin. Cuman kalau nggak ada lebih ya udah nggak ada produknya. Oke, nah itu dia Smart Viewers ya. Kalau kalian mau beli jangan lupa. Ya tadi ya, cek Instagramnya di Revive Plus dan juga toko oren. Kalau masih ada stok. Kalau masih ada. Oke. Nah, Smart Viewers, itu dia kurang lebih cerita perjalanan dari Iqbal membangun bisnisnya clothing brand. Nah, semoga bisnis dari Iqbal ini juga bisa menginspirasi nih binusian-binusian lainnya ataupun generasi muda untuk berani memulai bisnisnya. Smart Viewers, saya Yuda, Jurnal Binusian, kembali ke studio.